Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Wanita yang Mati Saat Hamil. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berapa, Bu? Tanya Mbak Amida yang akan membayar belanjaannya di warung. Udah, nggak usah dibayar. Biar nanti saya yang bayar. Tiba-tiba Bang Oji menahan tangan Mbak Amida. Nggak usah Bang. Shh, udah, biar saya aja. Karena tak ingin berlama-lama di dekat Bang Oji, Mbak Amida pun mengiyakan dan langsung pergi. Namun tanpa Amida sadari, Bang Oji mengikutinya. Amida, tunggu, panggilnya. Mbak Amida pun berhenti tanpa menoleh. Dah, memegang tangan Mbak Amida dan langsung ditepisnya. Bang, udah cukup. Jangan ganggu saya lagi. Saya nggak mau Mbak Juleha salah paham. Tenang, istriku di rumah kok. Ayolah dah, aku sudah lama suka kamu. Mbak Amida tidak menggubris dan langsung pergi meninggalkan Bang Oji. Tapi Bang Oji memanglah keras kepala, dia tetap mengejar Amida. Akhirnya Bang Oji berhasil memegang kembali tangan Mbak Amida. Bang, teriak Juleha dari kejauhan. Mendengar itu Bang Oji langsung melepaskan tangan Mbak Amida. Mbak Amida pun berjalan pergi. Mau ngapain sih Bang? Dasar cewek murahan, teriak Juleha. Shh, udah, ayo kita pulang. Malu kalau dilihat orang. Bang Oji pun menenangkan istrinya dan mengajaknya pulang. Singkat waktu keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi sehabis subuh, Juleha ingin buang air besar. Dia ingin membangunkan Bang Oji. Namun Bang Oji terlihat sangat pulas tidurnya, jadi Juleha enggan membangunkannya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sungai sendiri. Toh sudah jam 5. Dulu hanya orang kaya saja yang punya WC. Sedangkan orang biasa seperti Juleha ini, kalau buang air besar ke sungai. Juleha berjalan dengan senter di tangannya dan handuk di bahunya. Dia tengah hamil 6 bulan dan sebulan lagi akan diadakan upacara mitoni atau 7 bulan. Aduh, capek juga ya. Apalagi nanti kalau udah 9 bulan. Keluhnya dengan mengelus perut dengan tangan satunya. Sesampainya di sungai, Juleha hati-hati menginjak peh di tepi sungai itu dan berjongkok sampai pantatnya terbenam di air. Aduh, sakit banget gara-gara semalam makan pecel lele. Pasti gara-gara sambal yang aku makan kebanyakan. Juleha mengelus perutnya. Aduh, malah jatuh lagi. Handuk yang berada di pundaknya jatuh dan Juleha berusaha mengambilnya sebelum terhanyut jauh. Tanpa disangka Juleha salah menginjakkan kaki, membuatnya terpeleset dan kepala bagian belakang mengenai peh atau adukan semen itu. Sementara Juleha pingsan seketika dan perlahan tubuhnya melorot ke sungai, membuatnya tenggelam. Sekitar pukul 7 pagi, Bang Oji bangun dan mencari Juleha istrinya untuk meminta dibuatkan kopi. Namun Bang Oji tak kunjung menemukan Juleha. Dia pun memutuskan untuk membawanya sendiri dan meminumnya di teras rumah. Oji, santai ya, sapa seorang pria bernama Adi, teman dari Oji. Iya nih, sini mampir. Nanti aja, saya sudah kebelet. Hati-hati, nanti diintipin cewek cantik. Adi pun tertawa sambil melanjutkan jalannya. Duh, si Juleha lama banget ke pasarnya, pikir Bang Oji. 10 menit kemudian, tiba-tiba dia berlari menuju rumah Bang Oji. Ci, Ci, panggilnya ngos-ngosan. Kenapa? Benar diintip cewek cantik. Oji terkekeh. Bukan waktunya bercanda. Itu Juleha. Juleha kenapa? Udah ayo ikut. Adi menarik tangan Oji. Dia tidak sanggup mengatakannya sehingga dia putuskan menarik tangan Bang Oji. Sesampainya di sungai, sudah banyak orang berkerumun di sana. Ternyata saat Adi tengah buang air besar, pantatnya itu bersundulan dengan tubuh Juleha yang tenggelam.
Dan di saat itu kebetulan banyak bapak-bapak yang lewat akan menjaring ikan, membuat mereka segera menghampiri sumber teriakan dari Adi. Mereka segera mengangkat tubuh Juleha yang sudah tidak bernyawa dan membawanya ke tepi sungai, lalu memanggil warga yang rumahnya dekat dengan sungai untuk memanggil polisi. Melihat jenazah istrinya, Bang Oji menangis terseduh. Tak menyangka istrinya meninggal dengan cara seperti ini. Pemakaman dilaksanakan pada hari itu juga dan sudah selesai tepat pukul 5 sore. Bang Oji masih sangat merasa kehilangan, membuatnya hanya bengong saja. Ditanyai tidak menyaut. Malam harinya, setelah acara mengaji selesai, Bang Oji duduk di ranjangnya dan tak berselang lama muncul arwah Juleha di balik pintu kamar dan melayang menghampiri Bang Oji, lalu duduk di sebelahnya. Bang Oji tahu kedatangan arwah Juleha yang dia lihat dari ekor matanya. Namun dia merasa takut. Akhirnya dia diam saja pura-pura tidak melihat. Pagi harinya, terlihat tukang sayur sedang dikerumuni para ibu-ibu. Kasihan ya, nikah sampai 5 tahun belum punya anak, giliran dikasih lagi mengandung malah meninggal, ucap Bu Purni yang sedang memilih sayur. Iya bu, kasihan. Ya mana meninggalnya tenggelam di sungai, jadi plus deh sedihnya. Udah bu, ibu jangan gibahin orang yang sudah meninggal. Mendengar teguran dari salah satu ibu-ibu, mereka pun terdiam, kemudian membayar dan pergi dari sana. Malam harinya, di saat Ibu Purni akan tertidur dan berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba dirinya merasakan ekor matanya melihat sekelebat bayangan yang menuju ke arah belakang. Bu Purni pun menghentikan langkahnya dan berniat untuk memastikan bahwa penglihatannya salah. Bu Purni pun berjalan menuju dapur. Saat korden pintu disibakan, betapa terkejutnya Bu Purni melihat ada sosok penampakan berdiri di sana membelakangi dirinya. Jantung Bu Purni berdegup dengan kencang, membuatnya merasa lemas seketika. Di saat Bu Purni akan berteriak, sosok itu malah membalikkan tubuhnya dan Juleha, pekik Bu Purni. Keringat dingin bercucuran, mulut seperti terkunci. Bu Purni lemas hanya bisa melihat sosok almarhumah Juleha, istri Bang Oji, yang meninggal 2 hari yang lalu. Sosok itu seperti sengaja datang untuk memberi peringatan kepada Mbok Purni atas perbuatannya begibah dan membicarakan yang kurang pantas terhadap almarhumah. Di sisi lain, Bang Oji terlihat murung duduk sendiri di teras sambil memandangi hujan dengan sebatang rokok yang dihisap dalam-dalam. Pikirannya berkecamuk karena kehilangan istri dan calon anaknya. Dia hanya bisa menyesal dengan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Lain lagi ceritanya dengan Mbak Hamidah, kakakku. Dia merasa sedikit ada beban dari kejadian itu. Beban moral tentunya, karena sebagian orang sekitar seperti memandang sinis, bahkan menyalahkan dia, terutama yang masih kerabat Bang Oji dan almarhumah. Sore itu, Mbak Hamidah izin kepada supervisornya untuk tidak lembur karena badannya capek, seperti berasa sakit semua. Mbak Hamidah pulang dari percetakan. Diantar Ian, pacarnya, dibonceng naik motor. Sesampai di kontrakan, Mbak Hamidah langsung masuk dan merebahkan diri di kursi tamu. Dan Ian menyeduh teh dan memberikannya kepada Mbak Hamidah. Ini yang tehnya. Lumayan, sedikit mengusir lelah di badan, sahut Mbak Hamidah saat menerima teh manis dari Ian. Makasih Ayang, lanjut Mbak Hamidah. Tak lama kemudian Ian pamit untuk kembali ke percetakan karena ada lembur. Sedangkan Mbak Hamidah tetap di kursi tamu di posisi semula. Karena lelah dan kantuk yang tak tertahan, Mbak Hamidah ketiduran sampai malam di kursi tamu. Begitu bangun waktu sudah di tengah malam, Mbak Hamidah menuju kamar mandi untuk sekedar bersih-bersih diri dan ambil wudhu untuk sholat isya. Setelah sholat, kantuk kembali menyerang dan Mbak Hamidah merebahkan diri di kasur setelah minum jamu masuk angin yang dia beli di warung waktu pulang bareng Ian tadi sore. Sayup-sayup antara sadar seperti setengah bermimpi, Mbak Hamidah seperti mendengar ada yang berbisik pelan sekali. Bangun, bangun, bangun. Suara yang tadinya pelan seketika menjadi kencang mengagetkannya
Seketika langsung kebangun karena kaget. Suara itu seperti tepat di telinganya. Mbak Hamidah mengarahkan pandangan ke semua bagian dalam kamar, tapi tidak ada siapapun, hanya ada dia. Mbak Hamidah terhenyak saat matanya mengarah ke kalender yang tergantung di dinding kamarnya. Gambar di kalender itu jadi hidup dan tersenyum padanya dengan senyum yang sangat menakutkan. Mbak Hamidah bergidik, seluruh badannya merinding dari kepala sampai kaki. Astagfirullahaladzim, teriak Mbak Hamidah. Wajah almarhumah Juleha, istri Bang Oji, menatap tajam kepadanya seperti penuh amarah di kalender itu. Dengan mulut seperti tercekat, Mbak Hamidah mencoba melafazkan doa-doa, surat-surat dan ayat suci Al-Quran yang ia bisa. Gambar di kalender yang sebelumnya ada di dalam foto artis cantik itu bisa bicara, ketawa bahkan menangis. Dalam pandangan Mbak Hamidah, wajah yang ada di kalender itu adalah wajah Juleha, istri dari Bang Oji. Wajah yang pucat dan kebiruan seperti tidak ada darah yang mengalir. Kenapa kamu rusak rumah tanggaku? Aku gak rela. Aku gak tenang di alam kubur. Tega sekali kau, Hamidah, menghancurkan rumah tanggaku. Di mana hati nuranimu sebagai seorang perempuan? Sosok itu dengan penuh emosi marah-marah sebentar kemudian menangis. Mbak Hamidah hanya diam seperti kena sirep mendengarkan semua yang sosok itu katakan tanpa bisa menimpali omongan sosok itu, apalagi menjelaskan. Lidah terasa kaku, mulut seperti diplester. Dalam batin Mbak Indah berharap semoga azan subuh segera berkumandang. Dan benar saja, setelah mulut terasa tercekat, badan gak bisa digerakkan. Tiba-tiba azan subuh berkumandang. Sosok itu diam. Dia seperti tidak nyaman dengan suara azan subuh. Tiba-tiba, sosok itu berubah jadi asap dan menghilang. Kalender itu kembali seperti semula. Kembali yang terlihat wajah artis ibu kota yang lagi naik daun kala itu. Wajah artis cantik idola Mbak Hamidah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Mbak Hamidah langsung beranjak dan hampir menjerit. Teriak sekuat-kuatnya. Dia berlari keluar dan menuju musola yang ada tidak jauh dari kontrakan. Beberapa ibu-ibu dan orang-orang yang mau sholat subuh di musola melihat Mbak Hamidah berlari seperti dikejar setan. Mereka menjadi heran. Sesampainya di musola, badan Mbak Hamidah lunglai jatuh di lantai musola dan tak sadarkan diri. Semua orang yang ada di musola berkerumun dan berusaha menolong Mbak Hamidah agar sadar. Hidung Mbak Hamidah dikasih minyak kayu putih, jempolnya dipijit-pijit. Setelah menunggu beberapa saat Mbak Hamidah sadar dari pingsannya. Dia masih terlihat takut, bingung, dan panik, dan seorang ibu-ibu memberikan air mineral dan Mbak Hamidah meminumnya. Mbak Hamidah sudah sedikit tenang, dan ibu-ibu yang memberikan air mineral itu bertanya pelan-pelan. Neng, kenapa? Tanya ibu itu. Saya takut, Bu. Jawab Mbak Hamidah dengan wajah masih ada sisa-sisa ketakutan teringat kejadian semalam. Coba ceritakan ke ibu. Lanjut ibu itu. Perlahan-lahan Mbak Hamidah menceritakan semua yang dialami tadi malam. Dan ibu itu mendengarkan dengan serius. Ya Allah, Neng diganggu jin korinya Juleha itu, Neng. Kata ibu itu dengan nada agak tinggi karena terkejut mendengar cerita Mbak Hamidah. Suara ibu itu menarik perhatian semua orang yang sedang berzikir sehabis sholat subuh di musola itu. Ibu itu merasa kasihan sama Mbak Hamidah. Sudah, Neng. Sekarang Neng sholat dulu bareng ibu ya, biar tenang. Ucap ibu itu sambil memberikan mukena untuk Mbak Hamidah. Dan orang-orang yang tadi mendengar suara ibu itu masih pada penasaran dan ingat tahu ada kejadian apa. Beberapa ibu-ibu yang tadi sholat subuh di musola pada terlihat bingung dan masih terus penasaran, dan mereka membahas sepanjang jalan pulang ke rumah masing-masing. Ada yang terlihat takut banget. Juleha, arwahnya gentayangan, celetuk salah satu dari mereka. Dan suara celetukan ibu itu kedengaran sama Mbok Purni yang sedang mengantri beli nasi uduk.
di tempat biasa tukang jualan nasi uduk dan makan makanan untuk sarapan. Dengan suara dipelankan, Mbak Purni hanya ke ibu-ibu yang nyeletuk tadi. Emang ada apa? Kok lo bilang gitu? Tanya Mbak Purni. Tuh, adanya diganggu sampai arwahnya si Juleha. Jelas ibu-ibu itu. Apa? Mbak Purni kaget dan mukanya berubah jadi kecut. Dia juga belum lama didatangin sama sosok hantu Juleha. Mbak Purni jadi ketakutan banget. Dia masih ingat sekali muka pucat dan seremnya kayak apa waktu sosok itu ngedatengin dia. Aduh, mana pesanan gue? Lama banget sih lo. Mbak Purni dengan nada kesel marah setengah meneriakkan tukang nasi uduk itu. Dengan buru-buru Mbak Purni mengambil pesanan nasi uduknya, ngasih duitnya dan berlalu dengan cepat. Ternyata beneran arwah Juleha gentayangan. Kirain cuman gue doang yang didatengin. Bisikan hati Mbak Purni sambil jalan setengah berlari. Sementara Mbak Hamida masih terduduk di musola ditemani ibu yang tadi ngasih air mineral seperti enggan mau pulang. Masih kebayang wajah Juleha yang mengerikan. Ibu itu bertanya lagi ke Mbak Hamida, yang membuat lamunan Mbak Hamida jadi buyar. Neng, kalau boleh ibu tahu, memang Neng pernah punya masalah sama si Juleha semasa hidup? Enggak, Bu, jawab Mbak Hamida pelan. Terus, kenapa ya? Kok arwah Juleha gangguin Neng? Lanjut ibu itu penasaran. Akhirnya Mbak Hamida menceritakan kelakuan Bang Oji, suami Juleha yang ngejar-ngejar dia, dan menyatakan kalau dia suka sama dia. Sedangkan dia sendiri punya istri dan Mbak Hamida juga sudah punya cowok. Saya gak pernah nanggepin, Bu, jelas Mbak Hamida. Oh begitu ceritanya. Si Juleha salah paham ya sama Neng. Lakinya dia sendiri yang gak bener. Bu itu mulai paham. Gini aja Neng, kita minta bantuan Pak Ustadz ya. Ibu kenal sama Pak Ustadz yang tahu begituan. Insya Allah arwah Juleha kagak ada ganggu-gangguin Neng lagi. Lanjut ibu itu berusaha memberi solusi. Iya Bu, terima kasih ya sudah membantu saya, jawab Mbak Mida. Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi terasa adem dan nyaman karena di sekitar rumah ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon-pohon rindang yang membuat udara di rumah itu jadi segar dan sejuk. Ya, itulah rumah Pak Ustadz Surya. Tampak di ruang tengah sang Ustadz sedang asik ngobrol dengan dua wanita. Beberapa kali Pak Ustadz mengernyitkan dahi saat mendengarkan salah satu dari wanita itu bercerita tentang apa yang belum lama ini dialami. Dua wanita itu adalah Mbak Hamida yang saat ini sedang bercerita ke Pak Ustadz, dan satu lagi adalah ibu-ibu yang menolong Mbak Hamidah waktu pingsan di musola tempo hari. Ibu itu membawa anak Hamidah ke Ustadz Solihin untuk meminta bantuan atas masalah yang sedang dihadapi Mbak Hamidah. Setelah Ustadz Surya mendengarkan semua cerita Mbak Hamidah dan apa yang mengganggunya, Ustadz Surya beberapa kali beristighfar sambil menghela nafas dan beristighfar lagi, bersolawat, menyebut asma Allah. Ustadz Surya bersedia membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Mbak Mida dan meminta Mbak Mida berserah diri sepenuhnya kepada Allah karena segalanya atas izin Allah. Ustadz Surya keluar dari dalam dan membawa segelas air putih, kemudian kembali duduk bersila dan membawa ayat-ayat suci Al-Quran sambil mata terpejam. Sementara tasbih di tangan beliau terus bergerak memutar di tangan Pak Ustadz. Setelah agak lama menunggu sambil berzikir dan membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali atas anjuran Ustadz Surya. Mbak Ami dan ibu itu diam memperhatikan Pak Ustadz yang sedang berzikir dan membaca doa. Sampai pada akhirnya Pak Ustadz itu menyodorkan gelas yang berisi air putih tadi dan meminta Mbak Hamidah meminumnya. Pak Ustadz Surya meminta Mbak Hamidah agak mendekat dan dengan satu gerakan tangan, Pak Ustadz itu memegang kepala Mbak Hamidah dan seperti gerakan membasuh wajah Mbak Hamidah tapi tidak menggunakan air. Mbak Hamidah hanya mengikuti yang Ustadz minta sambil berzikir
dan membaca ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan oleh Pak Ustadz tadi. Akhirnya, setelah semua selesai, Mbak Mida dan ibu itu pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Mbak Mida gak henti-hentinya berterima kasih sama ibu itu yang sudah bersedia membantu dirinya. Ibu itu juga mengingatkan Mbak Hamida agar menjalankan semua yang dianjurkan oleh Pak Ustadz tadi. Lebih mendekatkan diri sama Allah, rajin sholat, baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Insya Allah akan terhindar dari gangguan-gangguan jin jahat. Dan sampainya di kontrakan langsung ambil wudhu dan menjalankan semua anjuran dari Pak Ustadz Surya. Mbak Hamidah jadi lebih tenang dan tidak merasa ketakutan lagi. Mbak Hamidah sekarang menjadi wanita muslimah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memutuskan mengenakan hijab. Alhamdulillah, setelah beberapa hari menjadi minggu, kemudian menjadi bulan, dan menjadi tahun dengan perubahan diri dari Mbak Hamidah yang positif. Jin korin yang dulu pernah mengganggu dia perlahan pergi dan tidak pernah datang kembali. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.